Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 5 dengan anggotanya saya sendiri, Dava Zainaria Tama, dan rekan-rekan saya ada Hanandia Putra dan juga Decan Gamelio Supriyadi. Oke, oke, feedback dulu. Sabar, sabar, feedback dulu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang CLO3. CLO3 itu tentang seleksi model, decision tree, KNN, dan juga naive bias. Oke, bisa di next. Oke, yang pertama-tama ada pengertian dari aritmia. Oke, aritmia merupakan suatu gangguan kesehatan yang terjadi pada irama jantung. Aritmia ini dapat mencakup berbagai gangguan irama jantung seperti detak jantung yang terlalu cepat atau dalam istilahnya takikardia, terlalu lambat, bradikardia, dan atau tidak teratur. Oke, di next. Oke, selanjutnya ada teknik pra-processing data. Oke, pertama-tama yang akan dibuka atau dibaca dahulu itu data data yang akan dianalisis dengan kode seperti berikut dan juga hasilnya seperti berikut. Bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya akan diberikan nama untuk setiap kolom dan juga datanya serta setiap nama kolom tersebut akan dimasukkan lagi ke dalam sebuah kolom yang baru akan dibuat. Oke, seperti berikut. Oke, dan yang selanjutnya itu kita memasukkan nama kolomnya dan hasilnya seperti berikut. Yang selanjutnya atribut dengan nilai yang sama atau data duplikat itu perlu diberikan tindakan karena dapat menimbulkan permasalahan seperti kesalahan interpretasi, bias analisis, atau yang lainnya. Maka pertama-tama yang akan dilakukan pencarian dalam data tersebut apabila ditemukan data dengan nilai atribut yang sama atau data berduplikat. Nah, setelah itu akan dilakukan penghapusan untuk data duplikat tersebut agar tidak dapat menimbulkan permasalahan lagi untuk kedepannya dengan kode sebagai berikut dan hasilnya ada di sebelah kirinya. Oke, next. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, setelah teknik processing, selanjutnya dilanjutkan dengan cleansing data. Setelah mencari dan menghapus atribut dengan nilai yang sama, dilakukan cleansing atau metode membersihkan data-data yang kotor, tidak bernilai atau bernilai sangat jauh dari rata-rata. Kemudian diganti dengan rata-rata atau modus dari kolom tersebut dengan kode yang seperti di samping kanan ini. Dan hasilnya itu banyaknya nilai data-data yang kotor atau tanda tanya dalam di sini kami mengistilahkannya adalah 384. Ya, lanjutkan. Setelah itu dicari posisinya dari nilai itu tuh dengan kode seperti di bawah ini. Lalu hasilnya itu dapat dilihat grafik yang sebelah kiri, pojok kiri bawah itu ada menumpuk di bagian edge. Lalu terlihat bahwa posisi nilai tanda tanya ini kurang jelas terdeskripsikan dalam grafik. Maka akan dilakukan pencarian posisi nilai NaN ini atau nilai data kotor ini pada data dengan perkiraan yang lebih jelas dengan kodenya sebagai berikut. Lalu hasilnya dapat terlihat. Ya, next, lanjut. Terlihat bahwa kolom J tadi itu memiliki terlalu banyak data yang bernilai question mark atau data kotor. Oleh karena itu dilakukanlah penghilangan kolom J dan ditambah memanggil fungsi isi kosong agar data menjadi lebih bersih dengan kodenya yang sebagai berikut yang di bawahnya. Selanjutnya akan diperiksa berapa jumlah nilai data kotor itu tuh setelah melakukan cleansing data dengan kode seperti di bawah ini. Dan hasilnya adalah setelah di cleansing dapat dilihat grafiknya itu lurus atau tidak ada lagi data kotor. Ya, maka cleansing datanya berhasil. Selanjutnya untuk algoritmanya ada algoritma KNN dan algoritma naive bias. KNN itu adalah suatu metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Algoritma ini dilakukan berdasarkan konsep bahwa objek yang serupa cenderung berada dalam sekelompok yang sama atau dekat satu sama lain. Pendekatan KNN ini menggunakan prinsip mendekati tetangga terdekat untuk mengklasifikasikan data. Dan yang algoritma kedua itu naive bias, yaitu salah satu algoritma klasifikasi yang berdasar pada teorema Bayes yang didasarkan pada asumsi bahwa setiap fitur dalam data diberikan secara independen terhadap kelasnya. Algoritma naive Bayes ini memiliki kemampuan dalam mengklasifikasikan data secara efisien, terutama saat bekerja dengan dataset yang memiliki dimensi yang tinggi. Ya.
Lalu ini merupakan kode program dari algoritma KKN kami. Ada fungsi prediksi KNN dan juga ada fungsi akurasi KNN. Selanjutnya. Lalu untuk naive biasnya kita menggunakan fungsi data split untuk membagi data dan validasi silang. Selanjutnya. Lanjutan dari yang validasi silang itu ada perumpamaan if akurasi lebih dari maksimumnya, maka akan di maksimum itu akan disamakan dengan akurasi dan hasil data terbaiknya akan disamakan dengan hasil data. Begitu juga probe class terbaiknya akan dihitung hasil datanya. Dan terakhir ada def cari prediksi dan cari akurasi dari algoritma naive Bayes. Dan untuk hasil dan evaluasinya, pertama itu ada outliernya. Outlier itu dalam konteks analisis data merujuk pada nilai yang secara signifikan berbeda atau tidak biasa dengan dibandingkan sebagian besar data dalam suatu himpunan. Outlier ini seringkali merupakan data yang ekstrim atau tidak biasa yang mungkin tidak mewakili pola umum pada dataset. Untuk mencarinya, kami menggunakan kode yang seperti bawah ini. Lanjut. Dan hasilnya dari kode pencarian tersebut tuh digunakan untuk memvisualisasikan box plot dari data kami, yang hasilnya sebagai berikut. Terlihat pada blogspot bahwa beberapa kategori dianggap sebagai outlier, padahal kategori tersebut berguna dalam pengklasifikasian data ini. Oleh karena itu, hanya beberapa outlier saja yang perlu ditangani, karena sebagian outlier juga bisa berdampak atau berguna pada klasifikasi data pada kasus ini. Selanjutnya, untuk algoritma atau Google Colab-nya, kodenya akan dijelaskan langsung oleh Hanandia Putra. Silakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat, secara keseluruhan dari algoritma KNN dan naive Bayes kami. Ini di sini saya coba run dulu kalau masih berhasil. Ya, di sini yang pertama adalah ada anggota kelompoknya, kemudian ada library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, kemudian Math. Kemudian dari Math tersebut kita import square root, pi, dan exponent. Kemudian di sini kita membaca data dari database dan menampilkannya. Terlihat datanya seperti berikut. Di sini nama kolom belum terdapat nama kolomnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah memberi nama untuk setiap kolom berdasarkan deskripsi dari websitenya. Kemudian masukkan data tersebut per kolom sehingga hasilnya sebagai berikut. Berikutnya itu untuk menampilkan ukuran berikutnya itu untuk menampilkan ukuran dari data tersebut. Di sini ukuran datanya ada 452 baris dan 280 kolom. Berikutnya itu memulai dari teknik preprocessing. Di sini kita akan mencari atribut dengan nilai yang sama pada setiap barisnya, kemudian akan dihapus. Kemudian berikutnya adalah cleansing data, di mana kita akan mengganti nilai dari tanda tanya dengan nilai kosong atau none, kemudian diganti dengan rata-rata atau modus pada kolom tersebut. Kemudian berikutnya mencari baik nilai tanda tanya pada dataset. Kemudian kita akan mencari di mana posisi tanda tanya tersebut, dan di sini terlihat ada di awal data seperti ada di tabel di bawah ini. Kemudian agar lebih jelas kita akan perbesar dengan kode sebagai berikut dan hasilnya ternyata memuncak pada kolom J. Maka dari itu, karena J terlalu banyak data yang tidak bernilai, maka kita hapus. Kemudian kita panggil fungsi isi kosong datanya untuk menghilangkan nilai dari tanda tanya dari kolom yang lain, sehingga isinya sebagai berikut. Kemudian terdapat box plot untuk data per kelasnya dari gangguan aritmia. Kemudian di sini terdapat scatter plot. Di sini terdapat dilihat bahwa ada beberapa data yang sangat jauh dari aslinya. Di sini ada tinggi yang 600 dan 800, di mana itu tidak mungkin. Maka dari itu kita akan ganti dari nilai tersebut dengan nilai yang seharusnya atau nilai dari perkiraan kami. Kemudian kita cek lagi untuk scatter plotnya dan
kurang lebih sudah berada di sekitar rata-rata tersebut. Kemudian kita taruh lagi untuk box plotnya. Kemudian di sini kita akan memulai teknik dari algoritma KNN dan Naive Bayes. Yang pertama kami lakukan itu kami membagi data set tersebut menjadi dua data, yaitu data latih dan data uji, di mana kita akan baginya sebanyak 75% dan 25%, di mana 75% untuk data latih dan 25% untuk data uji. Perlu diketahui bahwa data yang dihasilkan itu random, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap akurasinya yang juga akan random. Di sini berikutnya itu ada permulaan dari algoritma KNN. Di sini kita buat Euclidean distance. Kemudian di sini ada algoritma prediksi untuk nilai dari KNN-nya. Kemudian ada fungsi akurasi dari algoritma tersebut. Berikutnya ini adalah untuk algoritma Naive Bayes. Di sini kita akan membagi data menjadi dua, yaitu untuk data X dan data Y, di mana masing-masing memiliki data latihnya dan data ujinya masing-masing. Berikutnya itu kita ada cross validation. Di sini kita akan membagi lagi untuk data latih dan data ujinya. Dan berikutnya ada validasi silang lagi. Di sini kita akan mencari dari hasil data yang terbaik dan probabilitas kelas yang terbaik. Berikutnya kita akan memanggil tiga fungsi untuk mencari rata-rata atau mean, standar deviasi atau STD, dan untuk fungsi Gaussian karena kita di sini menggunakan Naive Bayes dengan algoritma Gaussian, di mana rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini kita akan melatih data kita dengan fungsi latih. Kemudian kita akan buat fungsi prediksi untuk algoritma Naive Bayes kami. Kemudian di sini kita akan membuat cari prediksinya. Nah, di sini setelah kita run dengan algoritma Naive Bayes dengan nilai foldingnya 6 di sini dan pembagian data sebaik 75% dan 25%, bisa dilihat bahwa akurasinya menggunakan algoritma Naive Bayes itu berada di sekitar angka 62,8%. Dan untuk algoritma Naive Bayes ini di run selama 30 detik kurang lebih. Dan untuk algoritma KNN masih berjalan. Ya, di sini algoritma KNN di run selama 51 detik dengan menggunakan nilai K-nya itu 6 dan akan menghasilkan akurasi sebesar kurang lebih 61,6%. Dan itu kurang lebih kompilasi dari Google Colab kami. Berikutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya terkait hasil dan evaluasinya. Silahkan Saudara Dejan. Ya boleh di share screen dulu dah. Langsung ke slide 21 aja. Ya, siap. Oke, setelah dilakukan percobaan untuk setiap nilai keadaan foldingnya, kami menggunakan nilai keadaan folding ada 3 nilai keadaan foldingnya, terus ada 5, ada 6, dan ada 7. Dan dapat dilihat hasil akurasinya kurang lebih seperti ini. Untuk nilai K yang lebih kecil, K nearest neighbor lebih tinggi akurasinya, sedangkan semakin banyak nilai keadaan foldingnya maka semakin akurat Naive Bayes, dan juga waktu yang dibutuhkan semakin lama untuk semua algoritmanya. Lanjutkan. Lalu kami dapat kesimpulannya bahwa hasil model Naive Bayes ini memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan model KNN untuk setiap total kelas yang akan diklasifikasikan. Tetapi perbandingan akurasi antara algoritma nearest neighbor dan algoritma Naive Bayes ini dapat bervariasi tergantung pada dataset yang digunakan dan konteks masalah yang sedang diselesaikan. Jika dataset memiliki fitur yang saling tergantung secara kuat, maka Naive Bayes mungkin akan memberikan kinerja yang buruk.
Namun jika asumsi independensi kondisional diterima, maka naive Bayes dapat menjadi pilihan yang baik karena efisiensinya. Di sisi lain, KNN cenderung lebih fleksibel dalam menangani dataset yang kompleks, tetapi dengan biaya waktu komputasi yang lebih tinggi. Untuk sarannya, dari analisis yang telah dilakukan, preprocessing data dan pemilihan hyperparameter sangat berpengaruh terhadap hasil akurasi klasifikasi model. Maka dari itu, untuk melakukan analisis selanjutnya, perlu dilakukan pemilihan hyperparameter yang lebih tepat, yaitu dengan cara mengimplementasikan suatu metode ataupun teori yang dapat diaplikasikan terhadap dataset tersebut. Selain itu, dataset aritmia tersebut harus dieksplor dan analisis lebih dalam lagi, tentunya dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih akurat. Dan sebaiknya perbandingan akurasi antara kedua algoritma ini dilakukan melalui eksperimen pada dataset yang spesifik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat. Lanjut. Ya, ini sekitar daftar pustaka yang kami cari atau kami buat referensi. Sekiranya cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.